Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantretan semuanya, bertemu lagi dengan saya Ali di channel kita Dondon. Ini sudah lama kita nggak liputan di luar ya, baru saja kita liputan di luar. Sekarang ini saya ingin memperkenalkan salah satu yang unik di Bandung, yang di tempat lain sepertinya nggak ada ya, yaitu teman-teman mengamen dengan perlengkapan yang lumayan lengkap. Ini kebetulan di sebelah kiri saya ada Kang Ginggin yang mungkin akan cerita nanti ya Kang ya? Ya. Bukan kita. Oke. Kang Ginggin ini di awal ngamen seperti ini awalnya gimana? Awalnya kita kan bikin gagasan, bikin ide gimana caranya bisa nggak, kita kan ngamen pakai gitar biasa kan, memang basic saya juga memang di jalan gitu. Tapi gimana caranya biar kita bisa berekspresi lebih lah ya kan, pengen ada sound gitu, sound kecil-kecilan dulu aja, nggak sempet kepikir sampai besar kayak gini kan dulunya gitu. Cuman sound cube kecil kita coba pakai itu, karena memang kita juga dulunya kan anak-anak band juga Pak ya, sayang kalau nggak dikembangin gitu kan. Pertama sih awalnya gitu-gitu aja, cuman karena memang kebutuhan kan ya, salah satunya juga kita mau kejar kebutuhan juga gitu. Kalau seperti ini mungkin agak-agak kurangan. Terus dari kadang-kadang yang kita suka perhatiin kan dari penumpang itu kadang-kadang juga ada agak gimana ya, rasanya kita beda, kayak ngasihnya itu kayak yang iba gitu kan. Kalau kita sih nggak pengen perasaan kayak gitu, cuman ya kita mau dagang, mau jual suara Ya, gitu kan. Pengennya ya, ningkatin kualitas, bahwa di jalanan itu nggak semuanya asal ngamen gitu. Itu sih awalnya kita pengen kreativitas lebih lah intinya. Awalnya ada berapa orang awalnya? Awalnya itu dua orang hasil ide gagasan 2 orang, akhirnya nambah sampai seperti ini. Terus kebetulan juga teman-teman yang ada di sini kan teman-teman jalanan juga kan dari dulu kan. Memang kita sempat kepisah Kang dulu tuh, karena teman-teman kan ada yang kerja, ada yang aktivitasnya lain gitu kan. Nah, pas pandemi nih, pas pandemi datang, nah kebetulan banget kan orang juga banyak yang nggak kerja akhirnya kan. Yaudah ngumpul-ngumpul sini yuk, kongko bareng gitu. Kita bikin kreativitas di sini gitu kan, bantu anak-anak juga, teman-teman di jalanan juga kan. Sayang mereka belum punya wadah yang bisa mewadahi lah intinya gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa mewadahi itu gitu kan. Ini saya nggak salah tadi ngomong kan, ini ciri khasnya Bandung ini ya, di tempat lain nggak ada? Tempat lain juga di Indonesia maksudnya? Indonesia kayaknya, kalau yang saya perhatiin sih awal-awalan kan kita bikin kayak gini Kang ya, baru di Bandung itu banyak akhirnya gitu. Banyak. Coba bisa tolong disebutkan alat-alat musik apa yang dipakai di sini? Di sini ada drum. Ada drum ya? Ada drum, ada keyboard juga, ada bass, gitar, biola. Kita juga pernah pakai saxophone di sini. Kita juga pernah. Lengkap ya? Itu bisa grup musik sendiri itu ya? Iya. Itu nyewa atau beli sendiri? Teman-teman kebetulan ada yang belajar bisa, terus ngumpulin sedikit-sedikit. Kita ngumpulin pakai kas di sini gitu. Per hari kita potong berapa buat ngumpulin, buat beli alat-alat, terus servis juga kan. Kalau servis sih kayaknya nggak terlalu apa gitu ya, karena kita ini sound semuanya kita bikin sendiri. Ini hasil dari kreativitas anak-anak lah gitu. Jadi kita tahu juga seperti apa cara bikin sound gitu. Ya alhamdulillah nggak terlalu banyak masalah sih sebetulnya. Kalau untuk ukuran alat-alat, paling masalahnya itu dari sisi finansialnya, kita harus ngumpulin, harus sabar gitu aja. Boleh nanya, boleh tahu Kang, kira-kira pendapatannya per hari berapa? Pendapatan per hari itu nggak tentu kalau di jalan itu ya. Sehari kadang kita dapat sehari itu 50.000, kadang serius. Dengan alat seperti ini? Kadang lebih, kadang kita bisa nyampe 150.000, 200.000 gitu kan ya. Kadang juga, tapi stuck rata-rata di 60 ribuan, 80 ribu lah.
dari pagi sampai jam 6. Jam 6 sore. Kalau malam kita adain bakti sosial sih kalau malam mah gitu. Oh, gitu. Jadi uangnya nggak. Ada bakti sosial juga. Iya. Kalau malam mah nggak kita pakai buat keperluan kita sendiri gitu, tapi buat untuk masyarakat di sekitar sih. Oke. Berapa orang anggotanya nih? Kalau semua kalau dihitung itu 38 orang. Lumayan banyak ya? Banyak. 38 orang. Ini juga masih komunitas Musik Untuk Langit. Ya, nyanyi lagu-lagu muslim nih. Itu sama juga masih komunitas kita. Oh. Di atas juga ada 2. Yang itu masih komunitas kita juga. Apa nama komunitasnya? Musik Untuk Langit. Musik Untuk Langit. Ada ininya nggak? Kenapa dinamakan kayak gitu? Ceritanya gitu. Jadi ceritanya memang kita tuh memang kan sebelumnya anggaplah anak-anak yang menyesali perbuatannya dahulu gitu. Oh iya, berhijrah lah intinya kayak gitu. Judulnya yang lagi ngatain kan hijrah ya. Kita coba dengan gaya hijrah kita sendiri lah gitu intinya. Gimana sih caranya deket sama Sang Maha Pencipta gitu kan. Akhirnya kita bikin nama Musik Untuk Langit gitu. Ya memang tujuan kita memang untuk Sang Pencipta gitu. Kayak gini. Menarik 38 orang. Jadi dibagi satu jalan tuh berapa orang? Berputar atau karena kita sistemnya memang nggak kalau secara aturan tuh memang bebas sih. Gitu ya, masuk ada anak-anak yang memang saya mau sekarang saya mau coba nyanyi ya nyanyi gitu kan ya. Saya mau pegang gitar, silakan pegang gitar. Ada yang masih belajar juga gitu. Kebanyakannya memang di sini belajar, mungkin beberapa orang yang sudah ahli lah ya. Ada sekitar 4 orang yang memang udah punya kualitas di sini kalau yang saya lihat gitu dalam bermusik. Yang memang yang lainnya kita memang ajarin kan gitu sama teman-teman. Menarik ya. Iya. Saya sih harap ada apresiasi dari pemerintah kota ya. Iya. Ada wadah. Amin. Ya. Iya. Ini nggak ada maksudnya dari pemerintah Kota Bandung yang mengadakan semacam pelatihan atau apa gitu Pak Kang? Dulu itu almarhum Pak Oded ya, almarhum dulu itu datang ke sini, dia sempat apresiasi kita. Kalau kayak gini sih saya seneng katanya gitu. Ridwan Kamil juga gubernur pernah sama istrinya sering kali lewat sini kan. Beliau juga selalu ngangkatin jempol ya. Selalu ngangkatin jempol. Artinya apresiasi mungkin nggak perlu hal-hal yang sedemikian rupa mungkin ya, yang saya lihat seperti itu. Dengan cara seperti itu mungkin bentuk apresiasi mereka gitu ke kita gitu. Yang jelas yang kita inginkan mah jangan sampai kita kan udah kayak gini. Terus ini juga membantu generasi muda ya kan, yang banyak yang pengangguran juga Kang ya. Kita coba wadahi di sini gitu. Intinya ini yang saya yakin ini hal-hal positif lah ya. Banyak masyarakat juga yang banyak mendukung aktivitas kita di sini. Harapannya pemerintah mendukung. Jangan kayak dulu Kang ya. Dulu itu kan sempat anak-anak ditangkepin, kasihan tanpa gak ada alasan yang bisa memfasilitasi mereka. Kalaupun nanti ditangkap ya mau diberdayakan apa gimana gitu kan ya. Sampai ada kisah teman sih memilukan gitu. Gimana ceritanya Kang? Dia dapat kena dibawa oleh dinas sosial gitu. Dinas sosial setempat. Terus selama 1 bulan tuh dia nggak ngasih rezeki sama keluarganya kan, sama sekali nggak ada gitu rezeki buat keluarganya. Dia cuma dikasih makan katanya di sana. Ya itu kan nggak, maksudnya dia kan nggak bawa jiwa sendiri gitu loh Kang ya. Ada anak istrinya gitu. Ada solusinya maksudnya jangan cuma ditangkepin doang gitu. Harus ada solusi lah untuk masyarakat kita. Kalau nggak butuh juga nggak bakal ke jalan masalahnya. Kayak gitu. Terus nggak semua orang itu memang nggak bisa disamakan. Mindsetnya itu kan ada juga ya. Saya juga nggak menafikan diri gitu. Ada memang yang ngamen itu rusuh kan. Ada yang kayak gitu. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu gitu. Nggak semuanya. Kita jual kualitas kan, bukan rasa iba gitu kan. Saya denger nih. Ya. Terima kasih. Mungkin teman-teman lain mungkin ada yang mau bicara. Kalau yang ngomong nih,
Ada yang mau ngomong? Bisa ngomong? Cukup? Agak sebelum apa dari mana nih? Sebelum ke jalan latar belakangnya dari mana? Kalau saya latar belakang memang di sini saya tinggal di Ciamblas, hanya di Cimaung. Saya memang latar belakang memang kalau memang kan orang tua itu memang istilahnya ya kalau sederhana lah ya orang tua. Cuman nggak tahu kenapa dari kecil dari umur 7 tahun saya memang udah nggak bisa nggak bisa tergantung sama orang tua gitu dari sisi finansial. Kayak sekolah itu memang saya sebisa-bisa kan pokoknya saya punya penghasilan bantu orang tua juga gitu kan. Kendati orang tua tuh nggak pernah ngizinin saya ke jalan sebetulnya. Jangan, saya masih bisa ngebiayain gitu kan. Iya, saya masih bisa ngebiayain. Nggak apa-apa mah, saya mau bantu saya sendiri justru. Nggak tahu dari kecil memang punya karakter seperti itu ya. Karena saya ngerasa nggak enak loh dari orang tua ya. Gitu kita minta jajan gitu kan. Terus juga banyak teman-teman, kebetulan teman-teman saya juga banyak orang-orang yang di bawah status ekonominya di bawah rata-rata ya. Kalau jajan itu saya nggak mau sendiri, pokoknya sama teman aja gitu kalau jajan. Tapi pendidikan ya sampai SMA saya kalau pendidikan gitu. Ya itu hasil dari jerih payah saya di jalan justru gitu. Saya apresiasi lah Kang. Memang di jalan memang jual ke belakang ya, nggak semuanya yang jual kualitas, kadang yang rusuh banyak gitu kan. Yang jual rasa juga banyak gitu kan kondisinya. Saya kemarin di jalan di Jakarta ada yang sengaja ibu hamil dibuka dilus-lus gitu kan tuh sedih saja. Mungkin begitu ya Pak. Teman-teman semua, ini sekelumit kisah tentang kreativitas anak-anak muda di Bandung nih. Ditiru, jangan sampai bikin masalah gitu kan. Ada kontribusi juga kan teman-teman yang lain yang kebetulan tidak dikasih rezeki yang banyak untuk di rumah atau maksudnya lebih berkreasi ya di jalan. Gitu. Mungkin begitu Kang. Terima kasih atas sama-sama. Ini kita ngobrol-ngobrolnya ya. Mudah-mudahan lebih maju. Amin. Alatnya nambah. Amin. Lebih canggih lagi. Amin. Atau nuhun. Ya. Selamat weekend buat Anda semuanya. Selamat datang di Bandung, mungkin yang lagi liburan ke Bandung. Satu buah teman lagu dari karyanya Bangdu Sumbang. Panjang cali padu buahan dina sama salambar terus bulan bulan
Ora Eleng. Mas Soto tahu pasti lagunya ya, Mas Soto dari Madura tadi. Halo Mas Madura.